Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada perkuliahan Fisika Dasar 1. Materi kita masih terkait untuk masih melanjutkan materi-materi sebelumnya, yaitu masih terkait pada gaya dan gerak, yang terkait dengan hukum-hukum tentang gerak. Tapi materi kita saat ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan hukum Newton tentang gerak dalam menyelesaikan soalan-soalan dalam fisika. Baik. Nah, kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang kasus-kasus, beberapa kasus seperti antaranya ada mesin Atwood, kemudian bagaimana gerak benda pada lintasan lurus, tapi untuk menyelesaikannya dalam hal dengan menggunakan hukum Newton. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus di mana balok itu ditempatkan di atas bidang miring, ya, di atas bidang miring. Nah, soalnya kira-kira seperti ini. Kita akan lihat ini, ya. Jadi sebuah balok bermasa M sama dengan 2 kg ditempatkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan θ 30 derajat terhadap horizontalnya. Seperti ditunjukkan pada gambar, nanti kita akan perlihatkan gambarnya. Kemudian balok dilepaskan dari keadaan diam di atas bidang miring, di mana jarak dari bawah itu adalah sejauh 10 meter. Ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar percepatan balok dan gaya normal yang bekerja pada balok tersebut. Dan yang kedua adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan balok untuk mencapai dasar dan berapa kecepatannya sampai balok menyentuh atau sampai di dasar. Baik, kira-kira kalau kita gambarkan modelnya akan seperti kira-kira modelnya akan seperti ini. Jadi balok di atas bidang miring, kemiringannya θ yaitu 30 derajat dan jarak ke bawahnya sampai ke bawahnya itu harus jarak jauh D, di mana D sama dengan 10 meter. Balok bergerak dari keadaan diam, berarti V awalnya itu sama dengan 0 kalau kita lihat seperti ini. Kemudian masanya 2 kg. Tentukan besar percepatan balok dan gaya normal yang bekerja pada balok tersebut. Nah, seperti pada kasus-kasus sebelumnya, maka hal pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan penggunaan hukum-hukum itu tentang gerak, khususnya pada kasus balok di bidang miring ini, maka pertama kita harus mengkonstruk. Kita harus menggambarkan diagram bebas benda atau diagram bebas dari masa M sebagaimana pada contoh berikut sebelumnya. Nah, sehingga kemudian kita bisa menuliskan bahwa dari kasus ini sebenarnya hanya ada gaya yang bekerja pada balok, itu adalah ada gaya berat, ya, yang arahnya ke bawah, bergerak ke bawah, dan gaya normal di mana dia tegak lurus terhadap bidang miring dari di mana balok itu ditempatkan. Nah, pemilihan sistem koordinat ini kemudian, ya, di mana X itu kita ambil dia sejajar dengan bidang miring, sementara yang Y-nya kita ambil ya tegak lurus terhadap bidang miring. Berarti ke sana kira-kira. Kalau X-nya berarti sepanjang bidang miring ini, artinya dia separalel atau sejajar dengan bidang miring. Nah, dengan pemilihan ini, maka sudut, ya, antara vektor gaya berat dan negatif dari arah sumbu Y itu kita sebut sebagai sudut θ nanti, ya, θ terhadap bidang miring. Nah, setelah itu kemudian kita bisa mendekomposisikan, ya, gaya beratnya ke sumbu X dan ke sumbu Y, ya, dimana kalau kita lihat mungkin kita gambarkan dulu diagram bebasnya kira-kira seperti ini. Kira-kira diagram bebasnya seperti ini. Anggaplah titik yang ini itu adalah pusat massa dari ini, ya, gaya berat ini, balok ini. Maka ada di bawahnya tuh gaya beratnya ini, ya. Kemudian MG sumbu X sejajar dengan bidang miring, dan sumbu Y-nya dia tegak lurus terhadap bidang miring. Oke.
Nah, balok akan dilepaskan dari jalan diam dan bergerak ke bawah dengan percepatan berarti AX. Kenapa AX? Karena dia sejajar dengan atau bergerak pada sumbu X ya. Kemudian kita dekomposisi gaya beratnya. Ini gaya berat ya, itu ke sumbu X yaitu mg sinus theta dan ke sumbu Y mg cosinus theta. Oke. Dan gaya normalnya itu juga ada di atas, bergerak atau arahnya dia ke atas. Juga dia 3 lurus terhadap bidang miring yang diberikan atau pada soal. Nah, maka kemudian kalau kita katakan kita dekomposisikan, maka kita akan peroleh yang pertama ada mg sinus theta dan ada mg cosinus theta. Sehingga kemudian dengan menggunakan hukum 2 Newton ya. Tapi sebelum itu, karena balok hanya bergerak ke arah X, maka percepatan pada arah Y sama dengan 0. Jadi AY-nya itu sama dengan 0 ya. Karena dia tidak bergerak pada arah vertikal, dia hanya bergerak pada arah horizontal terhadap sejajar sumbu X. Lalu kemudian kita menggunakan hukum 2 Newton, maka kita akan peroleh bahwa jumlah gaya atau jumlahan gaya pada sumbu X itu adalah sumbu X yang mana? Berarti yang ini hanya gaya mg sinus theta. Jadi mg sinus theta dan ini sama dengan ma kali ax, max. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang vertikalnya fy-nya, maka kita peroleh di sini ada dua gaya, ada gaya normal dan ada gaya mg cosinus yang arah pada sumbu vertikal y ya. Yang gaya normal arahnya y positif dan mg cosinus arahnya y negatif, sehingga kita tuliskan n kurang mg cosinus theta sama dengan ma ay. Karena ay nya sama dengan 0 maka sama dengan 0. Kira-kira gitu. Oke. Nah, lalu kemudian gitu ya. Dari bentuk komponen X kita dapat melihat bahwa percepatan sepanjang bidang miring gitu ya, itu dia hanya diberikan oleh komponen gaya berat terhadap bidang miring ya. Kalau kita lihat ini, maka dengan mengambil G sama dengan 10 misalkan ya, kita ambil G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat ya, maka kita bisa memperoleh bahwa AX-nya itu dari persamaan pertama ini, yang ini ya, maka kita bisa mengambil bahwa ini AX-nya itu sama dengan G sinus theta, karena M ruas kiri dan ruas kanan itu akan saling membatalkan atau saling mengcancel gitu ya, saling menghilangkan, atau ini sama dengan 1 lah gitu, karena M per S minus 1 atau masing-masing bisa bagi dengan seperti ini. Maka ini sama dengan, kalau G nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat ini, kemudian saya kali dengan sinus 30 sinus theta, ini sinus 30 derajat, maka ini saya dapatkan karena sinus 30 itu saya tuliskan saja sama dengan sinus 30 itu adalah 1/2 ya, maka kita peroleh hasilnya itu adalah 5, maka hasilnya itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, kita sudah dapatkan percepatan balok ya. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya normalnya? Kita bisa menuliskan bahwa, mencatat bahwa
ketika theta sama dengan 0, ya, yaitu ketika bidangnya dia horizontal atau bidangnya bukan bidang miring, maka kita akan mempunyai AX-nya itu sama dengan 0, yaitu dimana nilai percepatannya itu akan minimum. Juga ketika kita hal ini juga kita bisa melihatnya bahwa untuk theta sama dengan 90 derajat, yaitu dimana ketika bidangnya dia vertikal, maka juga akan kita akan menghasilkan dalam kasus ini adalah AX sama dengan G, yaitu dimana nilai percepatannya dia akan maksimum. Nah, lalu kemudian dari komponen Y-nya dari persamaan ini, N sama dengan minus mg cos theta sama dengan 0. Dari sini ya, komponen Y-nya, maka kita bisa menuliskan atau menentukan gaya atau besar gaya normalnya, ya, besar gaya normalnya. Nah, dari sini kemudian kita bisa menuliskan bahwa, ya, maka berarti dari sini N itu sama dengan mg cosinus theta, itu sama dengan dimana masanya adalah 2 kg, kemudian dikali dengan G nya 10 meter per sekon kuadrat, terus saya kali dengan cosinus 30. Oke, ini sama dengan, kalau kita selesaikan maka akan kita peroleh bahwa besar gaya normalnya itu adalah 17,32 Newton, ya, 17,32 Newton. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa ketika theta sama dengan 0, maka kita akan memiliki gaya normalnya itu sama dengan M kali G, gitu ya. Ya, artinya theta sama dengan 0 itu berarti dia horizontal, berarti hanya N sama dengan M kali G. Nah, mungkin saya bisa tuliskan gini. Jadi kita bisa menuliskan bahwa jika theta sama dengan 0, maka kita akan peroleh N-nya itu sama dengan M kali G. Maka ini sama dengan 20 Newton. Artinya ketika dia balok ini bergerak pada bidang horizontal saja. Nah, kemudian ini berarti dia nilai maksimumnya, gitu ya. Dan ketika dia tetanya itu sama dengan 90 derajat, ya, maka juga kita akan peroleh bahwa N-nya itu akan sama dengan 0, ya, akan sama dengan 0, ya. Jadi menunjukkan bahwa berarti nilainya dia akan minimum. Oke. Nah, itu yang bagian pertama, itu yang bagian A. Nah, sekarang yang bagian B, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balok untuk mencapai dasar. Artinya balok bergerak ke bawah sampai ke sini itu berapa lamanya, dan berapa kecepatannya saat dia ada di tempat paling dasarnya ini, ya, sejauh D. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, untuk yang bagian B nya ini ketika jadi saat AX nya, ya, itu dia konstan, ya, konstan, maka kita bisa menggunakan persamaan, yaitu persamaan X sama dengan Vx0 kali T plus 1/2 AX T kuadrat, ya, dimana dengan kecepatan awalnya itu Vx0 nya, ya, Vx0 nya itu sama dengan 0, dan
dari soal X-nya itu adalah sama dengan D sama dengan 10 meter. Gitu ya. Nah, karena itu kemudian ya, kita bisa mendapatkan dari persamaan ini ya, berarti ya, D itu sama dengan Vx0 sama dengan 0 kali T sama dengan 0, berarti tinggal 1/2 AX kali T kuadrat. Baik. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini, maka akan kita dapatkan T-nya. Karena D-nya diketahui, kemudian AX-nya juga diketahui atau sudah kita dapatkan, yaitu di bagian soalan bagian dari A, yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga kemudian kita bisa selesaikan dan kita dapatkan bahwa T itu sama dengan akar dari 2 kali D saya bagi dengan AX. Nah, ini sama dengan akar dari 2 kemudian saya kalikan dengan D kali D, yaitu sama 10 meter, terus saya bagi dengan 5 meter per sekon kuadrat. Oke, 5 meter per sekon kuadrat, dan ini kalau kita lakukan perhitungan maka akan kita dapatkan 2 kali 10 dengan 20 bagi 5 ya. Ini bagi 5 berarti sama dengan 4. Nah, akar dari 4 itu adalah 2, berarti 2 detik. Oke. Nah, dari sini juga kita bisa juga menggunakan persamaan kinematika ya. Dengan menggunakan persamaan kinematika yaitu bahwa Vx kuadrat sama dengan Vx0 kuadrat plus 2AX kali X ya. Kita sudah ketahui bersama bahwa Vx0 itu sama dengan 0 dan X sama dengan D sama dengan 10 meter. Nah, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan bahwa Vx kuadrat itu sama dengan 2AX kali D. Oke, sehingga dari sini kita akan peroleh besar kecepatannya saat baloknya sampai di dasar, yaitu Vx-nya sama dengan akar dari 2AX kali D. Ini sama dengan akar dari 2 terus kali 5 meter per sekon kuadrat, 5 meter per sekon kuadrat, terus dikali dengan D-nya, nilai D itu adalah 10 meter ya. Dan ini kita peroleh hasilnya itu adalah 2 kali 5 10, 10 kali 10 100, dan akar 100 itu sama dengan 10, berarti 10 meter per sekon. Oke. Jadi kecepatan baloknya ketika dia ada di dasar sini itu adalah sebesar 10 meter per sekon, dan waktunya itu adalah 2 sekon. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.